Coba setting HP kalian modelnya seperti ini. Pertama, kalian bisa masuk ke menu settingan yang ada di HP kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ucapkan turut berduka cita buat teman-teman semuanya di daerah Jakarta ya, ataupun Pulau Jawa yang saat ini sedang kebanjiran. Mudah-mudahan Ramadannya tetap berjalan dengan baik, puasanya tetap berjalan dengan baik, dan kalian diberikan kesehatan dan ketabahan. Yang sabar ya, insya Allah pahalanya berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ikuti tips-tips ini buat kalian yang selalu takut DC sebar data keluar kondar. Karena bulan puasa ini gencaran DC untuk keluar kondar makin tinggi, ayo segera lakukan ini. Nah, apa-apa aja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya, mungkin kalian sudah ada yang tahu kali ya, bahwa perusahaan vintage terbaik di tahun 2024 untuk mendapatkan awards di tahun 2025 itu jatuh kepada Aku Laku. Nih buat teman-teman semua, siapa yang galbay di Aku Laku? Nah, Aku Laku disebutkan sebagai yang terbaik. Tapi sejauh ini kalau kita mau bahas tentang Aku Laku, untuk Aku Laku sejauh ini DC lapangannya hanya 1 ataupun 2 kali paling banyak datang ke tempat kalian. Datangnya itu pun random, tapi Aku Laku masuk ke dalam Slick OJK. Berbeda dengan Kredivo yang paling rajin, Kredipintar juga rajin, Aku Laku masih membatasin semua gerak-gerak para DC-nya. Tuh yang saya ketahui ya. Walaupun dia sekarang menjadi pionir paling baik di tahun 2020 dan sekarang mendapatkan pendapatan terbaik, bukan berarti kita menghentikan untuk tidak galbay. Ya, lanjut saja terus galbay, semangat aja terus. Yang penting tetap kuat mental seperti yang dilakukan teman saya ini. Sudah lepas dari semua ketakutannya, sudah lepas dari semua yang dia pikirkan dan was-was sekali. Apalagi dia galbay di beberapa aplikasi dan aman sentosa. Nah, seperti ini informasinya teman-teman. Alhamdulillah tenang setelah sekian lama galbay. Semangat terus, hidup harus tetap berjalan. Lupakan pinjol biar pikiran tetap fresh. Ada yang telepon, ada yang datang ke rumah, kita hadapi dengan ramah. Sekali lagi galbay, tetap galbay. Ingat, kita galbay demi masa depan. Isi case ada kami Kredivo, ada Pundigo Paylater, Shopee Paylater, Aku Laku, Kredipintar, Finplus, pinjam yuk, tunaiku, bantu saku, Watas dan Ijo. Kemudian ada lagi yang bertanya seperti ini, kakak ganti nomor ya kak? Terus dijawab enggak kak. Nah, dari sekian banyak yang galbay, ternyata untuk membuat kita lebih aman itu agar tidak jauh keluar kondar, salah satunya adalah jangan buru-buru ganti nomor HP. Nah itu dia teman-teman ya, jadi yang buat galbay baru aja sebulan 2 bulan ataupun merasa bersalah karena itu, tolong move on. Karena apa yang terjadi sudahlah terjadi. Kita tidak bisa lagi mengukir semuanya. Kalaupun bisa kita mengulang semuanya, kita mungkin akan demo kepada pemerintah untuk tidak ada pinjaman online ini. Karena apa? Semakin mudah diberikan kepada kita, semakin sulit juga kita untuk membersihkannya. Ya, inilah namanya pinjol. Dan kalau dilihat untuk saat ini, pengguna pinjol itu untuk hutang yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia mencapai angka sebesar 78 triliun, meningkat semenjak bulan puasa ini. Dan untuk hutang paylater alias yang belum dibayarkan kepada semua para pengguna paylater itu mencapai angka 22 triliun. Bukan nilai yang sedikit. Dan bukan sedikit juga orang yang galbay di situ, banyak sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, ini menunjukkan bahwa pengguna pinjol itu semakin hari semakin banyak. Bukan berarti kalian sendiri yang galbay, bukan berarti orang yang menggunakan pinjol itu semuanya bayar dengan baik, tidak. Semua orang yang menggunakan pinjol itu pasti lama-kelamaan akan jenuh untuk membayarkannya karena tidak pernah lunas. Seperti informasi teman saya yang ibunya sampai harus menjual sawah 3 bulan berturut-turut dibayarkan seluruh pinjolnya tapi tidak lunas juga. Karena apa? Hutang pinjol itu beranak pinak makin hari. Nah, bagaimana cara untuk melunaskannya? Dengan cara galbay dulu, tunjukkan bahwa memang saya ini mau bayar tapi saya belum ada uang.
ujung-ujungnya galbay. Setelah galbay nanti akan keluar yang namanya kemudahan ini, kemudahan itu, walaupun tidak semudah itu kalian dapatkan dan tidak secepat kalian inginkan. Tapi kunci dari semua pinjol itu adalah galbay. Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini, banyak sekali informasi yang mengatakan, Mbak, kenapa ya kok bisa DC ini tahu nik anak saya? Kenapa ya bisa DC ini tahu alamat alamat perusahaan suami saya? Kenapa ya DC ini bisa tahu sampai ke rumah terbaru saya? Nah, ini artinya HP kalian sudah disadap. Yang pertama, berarti yang kedua, pinjol ini juga melacak email kita. Nah, bagaimana caranya agar tidak keluar kondar terus-menerus? Ya kan, apalagi yang punya galbay di Shopee, ini jelas sekali keluar kondar. Jadi kalau kalian memang khawatir untuk keluar kondar, hindarilah penggunaan yang namanya Shopee. Kemudian lagi GoPayLater, sudah jelas-jelas sekali pinjol GoPayLater ini keluar kondar, bahkan berkali-kali nelpon ke kantor. Nih parahnya lagi ya, lanjut lagi ada pinjam duit, lanjut lagi ada HCI, lanjut lagi ada tunaiku, dan beberapa pinjol-pinjol yang memang keluar kondar. Nah, untuk mengantisipasi dan menghindari terlebih berlanjut lagi keluar kondar, tips dari saya coba untuk diikutin. Karena kalau lihat komenan dari beberapa teman yang di depan, yang dia sudah galbay dan sekarang sudah tenang, itu kuncinya adalah jangan ganti nomor HP terlalu terburu-buru. Itu tips yang pertama. Ya, karena apa? Orang yang galbay itu rata-rata ingin bundir, ingin apa tuh disarankan ganti nomor HP jadi pada stres. Nah, kalau kalian sudah memutuskan untuk ganti nomor HP, berarti kalian harus siap untuk segala teror yang akan datang. Saya selalu sampaikan itu terus kepada kalian. Karena apa? Dari dulu saya ngonten, selalu saya dapatkan orang-orang yang diteror luar biasa, itu rata-rata dia ganti nomor HP. Kalau kalian memang bukan pekerja, mungkin ganti nomor HP itu solusi terbaik. Tapi kalau kalian yang bekerja, tolong ingat lagi, pertimbangkan lagi untuk beberapa teroran yang mungkin akan datang kepada kalian. Gitu ya. Lanjut lagi tips yang kedua. Nah, ini tips baru saja saya dapatkan dari beberapa teman-teman yang curhat kepada saya, yaitu jangan pernah install ulang lagi aplikasi yang sudah kalian uninstall. Sekarang pembobolan akun pinjol itu sudah banyak terjadi gara-gara menginstal ulang APK yang sudah kalian galbaikan. Jadi artinya kalau seandainya kalian mau bayarkan, tetap gunakan saja pinjol tersebut, tapi matikan segala notifikasinya. Ya, biar nanti tidak terlalu besar sadapan masuk ke dalam HP kalian. Walaupun kita tahu pada saat kita install aplikasi itu mereka sudah menyedap HP kita. Nah, lanjut tips yang ketiga, coba setting HP kalian modelnya seperti ini. Pertama, kalian bisa masuk ke menu settingan yang ada di HP kalian. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa cari aplikasi. Setelah itu kalian cari beberapa aplikasi pinjol yang kalian gunakan. Salah satunya itu adalah Shopee, karena Shopee paling banyak penyadapan dan paling banyak penipuan. Kemudian kalian buka aplikasinya, kemudian pilih izinnya. Nah, di sini mulai dari mikrofon kalian jangan izinkan. Lanjut, mulai dari kamera juga jangan izinkan. Lanjut lagi, mulai dari lokasi jangan izinkan. Kemudian foto dan video jangan diizinkan. Nah, itu untuk Shopee. Lanjut lagi, jika kalian menggunakan aplikasi seperti TikTok, ini bisa juga terjadi di aplikasi pinjol-pinjol kalian ya. Ini kalian bisa juga di TikTok. Izinkannya tolong dimatikan semua, mulai dari foto dan video. Lanjut lagi mikrofon, dan lanjut lagi kontak yang ada di HP kalian, baru kamera. Cukup notifikasi saja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa kalian lakukan sekarang juga di semua aplikasi kalian. Nah, itu dia teman-teman ya, untuk lebih mengurangi sadapan yang masuk ke dalam HP kalian. Salah satu contohnya itu adalah mikrofon. Seandainya kalian berbicara mau beli ini, mau beli itu di aplikasi ini, tiba-tiba kalian bukalah salah satu e-commerce, baik itu TikTok ataupun Shopee, akan muncul barang yang kalian inginkan. Nah, itu salah satunya adalah dari mikrofon. Nah, itu bisa kalian batasin agar nantinya tidak lebih berlanjut.
gitu teman-teman ya. Dan tips yang terakhir adalah waspada terhadap orang-orang baru di sekitar kalian, baik itu orang baru ataupun orang lama. Tetap waspada ketika kalian galbay. Karena apa? Orang-orang ini tahu akan kelemahan kalian ketika kalian galbay ya. Jadi mungkin mereka akan berusaha untuk mencarikan solusi yang tidak mungkin terjadi. Salah satunya itu adalah pembebasan hutang dan konsultan untuk menangani pinjol kalian. Kalau bisa itu dihindari. Cukup kalian kuatkan mental, cukup kalian jangan pernah baca-baca WADC, cukup kalian fokus saja dengan pekerjaan, kemudian fokus untuk memperbaiki hidup kalian. Itu saja sudah cukup yang namanya galbay mandiri. Kalau seandainya ada ancaman DC datang, ini segala macam sudah sering saya sampaikan kepada kalian. Dan itu bisa kalian lakukan di Ramadan ini untuk mencegah lebih banyaknya keluar kondar. Ingat sekali, yang namanya setiap momen itu pasti akan dimanfaatkan oleh DC. Nah, setiap momen itu akan muncul yang namanya hal-hal baru bagaimana cara untuk menakutin kalian lagi. Jadi satu-satunya cara adalah tetap update bagaimana cara untuk mengatasinya. Fokus, tenang agar kalian tidak terlalu gegabah dan tidak muncul hutang-hutang yang baru yang mungkin akan menjerumuskan lebih dalam lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia tips-tips dari saya yang mungkin bisa kalian jalankan di bulan Ramadan ini. Tetap semangat, hindari beberapa pinjol-pinjol yang mungkin membuat kalian lebih stres lagi. Kalau seandainya kalian terpaksa harus menggunakan pinjol, saran dari saya lebih baik kalian tunda dan gunakanlah uang yang ada pada diri kalian itu untuk hidup kalian ke depannya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.